Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan mendapatkan keuntungan besar dari proses kenaikan Helloulan dan berkat gerakan pembunuh milik Yang Mulia Iblis Liar. Yang mana gerakan pembunuh itu menjelma menjadi bencana duniawi dan Fang Yuan kemudian dapat meningkatkan pemahamannya pada jalur kekuatan dan beberapa jalur yang lain. Meski kemudian Fang Yuan harus berhadapan dengan Sui Zongzi dan juga He Cheng, tapi itu bukan masalah yang besar. Karena pada akhirnya setelah Helloulan menyelesaikan proses penyerapan Qi, mereka kemudian bisa mundur menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Sui Zongzi dan He Cheng tidak bisa menghentikan mereka. Terlebih saat itu ada ratusan ribu jiwa manusia milik Fang Yuan yang masih berjaga di sana. Jika mereka mencoba mengejar pun, pasti ada harga yang mahal yang harus mereka bayarkan. Karena itu, mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 145. Di sebuah ruangan, cahaya bersinar dan kemudian Fang Yuan muncul di sana. Tempat ini adalah kediaman Peri Lisan di puncak gunung ketiga dari gunung bersalju. Setelah sampai, semua orang keluar dari apertur Fang Yuan. Fang Yuan sendiri kini tampak berbaring dan mencoba menyembuhkan luka-lukanya akibat pertempuran sebelumnya. Sementara Peri Lisan dia pergi menyeduh teh. Helloulan dia tampak duduk bersila dan memejamkan matanya. Kini dia tampak serius karena dia sedang menjalani tahap ketiga, yaitu pembentukan Gu. Kali ini kesadaran Helloulan ada di dalam aperturnya. Dia membentuk Gu immortal berkat Qi surga dan bumi. Serta dia juga harus melawan kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang terbentuk di dalam apertur miliknya. Kali ini, Helloulan memilih untuk menghadapinya sendiri tanpa meminta bantuan pada yang lain. Sementara, Tai Bayun Seng dia kini kembali menggunakan Gu kegelapan miliknya untuk membantu proses pemulihan dari Fang Yuan. Lalu waktu pun berlalu. Sekarang Fang Yuan sudah pulih sepenuhnya. Sementara, teh dari Peri Lisan pun telah mendidih. Kemudian, Helloulan perlahan-lahan membuka matanya. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menoleh ke arah Helloulan. Peri Lisan lalu bertanya, "Sukses?" Helloulan mengangguk. Melihat itu, Peri Lisan pun merasa lega. Lalu Peri Lisan berkata, "Kerja bagus, Loulan. Kau lahir dengan fisik bela diri sejati, dan sekarang kau telah berhasil menjadi seorang Master Gu Immortal. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang lain, kau pun sekarang telah memiliki tanah terberkati tingkat super. Masa depanmu tentu akan cerah. Kalau di akhirat kakak melihat ini, dia pasti akan merasa bahagia." Perlu kita ingat bahwa tanah terberkati terdapat 4 tingkatan. Kalau diurutkan dari tingkat paling bawah, itu disebut dengan tanah terberkati tingkat rendah. Lalu kemudian naik ke tingkat menengah, di atasnya ada tingkat tinggi seperti milik Tai Bayun Seng, dan yang terakhir adalah tingkat super. Bagi para Master Gu normal, mereka itu hanya bisa memiliki kemungkinan untuk mendapatkan tanah terberkati tingkat rendah, menengah atau tinggi saja. Semua bergantung seberapa banyak Qi yang bisa mereka padatkan. Sementara untuk mereka yang memiliki fisik ekstrim, mereka yang dapat melewati ujian kenaikannya pasti akan mendapatkan tanah terberkati tingkat super. Tentu mereka juga akan mengalami pembentukan Gu immortal. Setidaknya mereka bisa mendapatkan 2 Gu immortal pada tahap ketiga ini. Ini adalah sumber daya yang luar biasa. Ditambah dengan ukuran tanah terberkati yang luasnya lebih dari 6.700 km persegi
dengan jumlah esensi abadi yang tentu lebih dari 50 butir. Itulah yang akan mereka dapatkan jika mereka mampu melewati ujian kenaikan tingkat ini. Ya, ini adalah berita besar, pencapaian yang luar biasa dari seorang Hellouland. Namun, tampaknya saat ini Hellouland sendiri belum puas. Aku memang sudah berhasil menjadi seorang Gu Immortal, tapi aku belum membunuh orang itu. Terasa kebencian yang mendalam dari setiap kata-kata yang diucapkan oleh Hellouland. Tai Baiyunseng tahu ini topik yang berat. Dia lalu berkata, "Aku benci berterus terang, tapi kemungkinan membunuh He Cheng hanya dengan kita berempat itu masih sangat sulit. Bahkan jika He Cheng hanya seorang diri." Fang Yuan pun mengangguk. Apa yang dikatakan oleh orang tua ini benar. Mengalahkan Gu Immortal itu mudah, tapi membunuhnya adalah hal yang berbeda. Bahkan, jika saat itu Fang Yuan memiliki ratusan ribu jiwa manusia, dan kalau mereka meneruskan untuk bertarung, sesungguhnya tidak ada jaminan kalau mereka itu bisa menang dengan mudah, apalagi membunuh He Cheng. Meskipun ini akan menjadi pertarungan yang sulit, dan He Cheng jelas akan terluka berat. Tapi, kalau membunuhnya itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Pada akhirnya, ketika Hellouland meminta mereka mundur, Fang Yuan pun tidak menentangnya, karena dia juga punya penilaian yang akurat. Kalian benar. Hari ini aku berhasil menerobos kerana immortal, dan semua itu adalah berkat kalian, kata Hellouland yang mengangguk. Dia tahu apa yang terjadi hari ini adalah pelajaran untuk dirinya. Dia masih belum cukup kuat untuk menghabisi He Cheng, maka dia harus berusaha lebih keras lagi ke depannya. Perilisan pun melanjutkan. Menurut perjanjian sebelumnya, aku akan memberikan resep Gu Qi keluarga kecil, dan untuk esensi abadi yang kau pinjamkan, kau hanya harus mengembalikannya setengahnya, kata Perilisan pada Fang Yuan. Karena itu, Fang Yuan kemudian menerima resepnya, tapi lalu Fang Yuan menghela nafas panjang. Dia berkata, "Dalam pertempuran ini aku memang mendapatkan keuntungan besar, tapi kerugianku juga tidak sedikit. Setidaknya aku menghabiskan 60 esensi abadi selama pertempuran tadi. Karena itu aku khawatir bahwa aku masih memerlukan waktu untuk mengembalikan semuanya." Saat ini, Perilisan masih dalam suasana hati yang sangat baik, karena memang Hellouland yang berhasil naik ke ranah immortal. Jadi, Perilisan dengan santai berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Kau bisa mengembalikannya saat kau sudah memilikinya. Aku juga tidak akan menarik bunga apapun. Kau bisa sedikit tenang. Dan satu lagi, sebelumnya bukankah kau bertanya tentang warisan dari jalur kebijaksanaan?" Mendengar itu Fang Yuan pun mengangguk. "Itu benar. Apa kalian punya petunjuk?" Perilisan lalu berkata, "Ada satu petunjuk. Kau seharusnya sudah mengetahui tentang Master Gu Immortal dari jalur kebijaksanaan nomor 1 di dataran utara. Orang itu adalah Dongfang Changfan. Dan beberapa bulan yang lalu, dia sudah mati. Dikatakan bahwa dia meninggalkan warisan jalur kebijaksanaan yang utuh untuk penggantinya, yaitu Dongfang Yuliang. Namun saat ini, Dongfang Yulian masih belum menerobos ranah immortal. Jadi, Dongfang Changfang pun menyembunyikan warisannya itu di suatu tempat. Hanya Dongfang Yuliang yang tahu tempatnya. Mendengar ini, tentu membangkitkan minat dari Fang Yuan. Karena dengan memiliki warisan dari jalur kebijaksanaan, Fang Yuan dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penyempurnaan resep serta prediksi. Namun saat ini, dia baru saja bertarung dan kehilangan banyak esensi abadi. Tentu itu akan membuatnya sulit untuk bergerak. Saat Fang Yuan masih berpikir, Perilisan berkata lagi, "Saat ini ada banyak Gu dari Jalan Iblis yang telah bersekutu untuk mendapatkan warisan ini.
Beberapa dari mereka bahkan datang menemuiku untuk membuat sumpah laut dan kontrak sementara. Tapi sayangnya, Dongfang Changfan memang adalah orang yang pandai. Dia mungkin sudah memprediksi semua ini. Karena itu, aku yang terikat dengan sumpah laut dengannya, aku tidak bisa membuat kontrak pada orang-orang itu. Aku juga tidak bisa bergabung dalam upaya menjatuhkan klan Dongfang. Tapi, jika kau mau, aku bisa saja membantumu mengenalkan pada mereka yang sudah berkoalisi saat ini untuk mendapatkan warisan itu. Tentu, mereka pasti memiliki lebih banyak informasi daripada yang kusebutkan saat ini. Fang Yuan tahu bahwa ini sesuatu yang sangat menggiurkan, tapi dia tidak langsung setuju dan kemudian menjawab, "Sepertinya untuk saat ini aku masih perlu waktu untuk mempertimbangkannya." Mendengar itu, Prilisan tahu bahwa Fang Yuan itu memang adalah orang yang bijak dan penuh dengan pertimbangan. Karena itu dia berkata, "Kau tidak perlu terburu-buru, masih ada banyak waktu." He Laolan pun kemudian menyahut, "Benar, untuk saat ini masih ada banyak waktu. Saat ini, ada banyak kekuatan besar yang sedang menargetkan masalah yang lain. Mereka semua berkumpul dan fokus pada Qin Bai Sheng yang dikatakan telah menangkap Ma Hongyun. Bagaimanapun, Ma Hongyun itu adalah pembawa warisan dari jalur keberuntungan. Tentu itu akan jauh lebih menggiurkan daripada warisan yang ditinggalkan oleh Dongfang Changfan. Bahkan, rumor mengatakan kalau para monster tua peringkat 8 pun saat ini ikut keluar dari pengasingan mereka. Situasi ini tentu akan semakin memanas. Bahkan, jika Qin Bai Sheng adalah seorang Gu Immortal peringkat 7 dari jalur logam, tentu dia tidak akan bisa bertahan selamanya dari gelombang serangan yang akan datang bergantian. Mendengar ini, cahaya dingin samar-samar muncul di mata Fang Yuan. Dia bergumam, "Ma Hongyun, dia adalah ancaman. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tahu tentang kebenaran apa yang terjadi di dalam tanah terberkati Istana Kekaisaran. Kalau dibiarkan, maka dia bisa menyebabkan masalah besar." Selain warisan dari jalur keberuntungan, Fang Yuan dan He Laolan itu memiliki alasan yang lebih besar untuk terlibat pada urusan ini dibandingkan dengan para Master Gu yang lain. Mereka harus memikirkan baik-baik cara untuk mengatasi Ma Hongyun. Kalau tidak, mereka sendirilah yang akan kesulitan di masa depan. Namun, sekali lagi, untuk sekarang Fang Yuan sudah menyelesaikan tugasnya. Dia juga sudah mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Karena itu, Fang Yuan kemudian pergi menggunakan Gu Perjalanan Abadi seorang diri. Dia kembali ke Gunung Danghun. Sementara, Tai Bayun Seng tetap tinggal di sana untuk membantu He Laolan, bahwa dia akan memulihkan tanah terberkati milik He Laolan yang rusak akibat kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi yang baru saja ia alami. Sementara itu, saat ini, di tanah terberkati elang besi milik klan He. Tempat ini adalah markas utama dari klan He yang sudah berdiri selama ribuan tahun. Tanah terberkati ini cukup unik, karena dia tidak banyak memiliki tanah, melainkan langit yang sangat luas. Semakin tinggi seseorang terbang, maka mereka akan menemukan semakin banyak dan semakin besar ruangan yang tersedia. Mungkin kalau dibayangkan itu seperti piramida terbalik, kecil di bawah tapi besar di atas. Lalu, di puncak semua itu terdapat 4 orang tua dengan berbagai ekspresi yang tidak menyenangkan. Mereka ini adalah para tetua tertinggi dari klan He. Mereka bisa dikatakan satu tingkat di atas tetua agung, meskipun kemampuan mereka sesungguhnya tidak jauh berbeda. Biasanya, tetua tertinggi itu ditetapkan berdasarkan seberapa lama mereka di klan dan seberapa berpengaruhnya mereka terhadap klan. Untuk mudahnya,
Mari sebut mereka sebagai tetua pertama sampai dengan tetua keempat untuk mewakili tetua tertinggi pertama sampai dengan tetua tertinggi keempat. Karena memang sampai di titik ini mereka belum dijelaskan nama aslinya. Saat ini keempat orang tua itu tampak berdebat. Tetua pertama meminta tetua ketiga agar segera mengambil keputusan. Namun, tetua ketiga tampak enggan, ada banyak pikiran di dalam kepalanya. Saat itu kemudian He Cheng pun datang. Dia segera menyapa keempat tetua itu, dan He Cheng berkata, "Tetua pertama, saya datang dan ingin mengembalikan penjara kegelapan yang saya pinjam." Tetua pertama mengambil penjara kegelapan itu dan memeriksanya. "Sepertinya kau bahkan tidak menggunakan ini. Apakah operasimu kali ini sungguh sukses?" Mendengar itu, He Cheng pun tertawa. "Sungguh, ini adalah keberuntungan untuk saya, karena perjalanan kali ini berjalan dengan sangat lancar. Saya berhasil menekan klan Kiao dengan mudah tanpa harus menggunakan penjara kegelapan." Sepintas tentang klan Kiao yang disebutkan oleh He Cheng. Mereka ini adalah klan dengan ukuran besar yang ada di bawah perintah klan He. Sebelumnya dikatakan bahwa setelah keruntuhan istana kekaisaran, klan He kehilangan semua orang yang pergi ke sana. Karena itu, klan Kiao berpikir untuk melepaskan diri dari klan He. Nah, kesempatan inilah yang kemudian digunakan oleh He Cheng untuk meminjam penjara kegelapan. Mereka dijadikan alibi, karena kalau semua orang tahu He Cheng pergi menyerang putrinya sendiri menggunakan penjara kegelapan, tentu itu bukanlah hal yang baik. Jadi He Cheng kemudian mencari alibi dan menggunakan klan Kiao sebagai alasannya. Lalu sekarang, tetua kedua mendengus. "Cih, para bajingan tidak tahu diuntung itu. Padahal tetua agung mereka, Kiao Dong, bisa mencapai ranah immortal, semua itu karena bimbinganku. Ini baru beberapa dekade, tapi kesetiaan mereka sudah goyah. Dasar anak-anak tidak tahu diuntung." Mendengar itu, He Cheng pun tertawa. "Benar, tetua kedua. Karena itu saya pergi dan memberi mereka pelajaran. Ini mereka tahu siapa yang mereka lawan. Setidaknya, selama 5 tahun ke depan mereka tidak akan berani macam-macam." 5 tahun? Tetua kedua menggelengkan kepala. Lalu kemudian tetua kedua melanjutkan, "Dataran utara sekarang benar-benar berantakan. Setelah beberapa bulan istana kekaisaran runtuh, pelakunya belum juga ditemukan. Sekarang, para keturunan dari klan Huang Jin pun mulai kehilangan arah. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Belum lagi berita tentang Qin Bai Sheng yang membawa warisan dari jalur keberuntungan peninggalan dari The Great Sun, itu justru semakin memperkeruh suasana. Banyak monster-monster tua peringkat 8 yang bahkan keluar dari pengasingan mereka, dan mereka pun bersiap untuk memulai perang." Mendengar itu, tetua keempat pun tampak menggelengkan kepala dan berkata, "Situasi mungkin akan semakin kacau ke depannya. Kita juga kehilangan semua anggota klan yang pergi ke istana kekaisaran. Karena itu, klan bawahan kita pasti akan semakin sering bergejolak." Mendengar ini, He Cheng tahu apa yang mereka maksud, dan kemudian He Cheng berkata, "Junior ini mengerti. Saya pasti akan lebih ketat lagi menangani masalah klan. Terutama klan Kiao, klan Huo, dan klan Zuo. Saya tidak akan membiarkan mereka bertindak semaunya sendiri." Mendengar itu, tetua ketiga melanjutkan, "Benar, kau pergilah ke tanah-tanah terberkati milik kita. Lalu pilihlah orang-orang yang ada di sana dan bangun kembali klan He. Tunjukkan pada semua orang bahwa klan He tidak bisa diremehkan." "Baik, tetua ketiga, Anda tidak perlu khawatir. Saat ini saya pun sudah mulai bersiap-siap. Dalam setengah bulan, klan He pasti sudah berdiri lagi di dataran utara," jawab He Cheng. "Oke, kalau begitu urusan dunia fana akan diurus oleh He Cheng. Karena itu, sekarang
Tetua ketiga, kau tidak perlu khawatir lagi. Maka cepat ambil keputusan, ini sudah terlalu lama. Kata tetua keempat yang mendesak. Kalian ini benar-benar tidak memberiku ruang untuk berpikir. Kalau begitu akan kugunakan 3 tiau, kata tetua ketiga. Lalu, melihat ini ketiga orang yang lain menunjukkan ekspresi yang berbeda. Hanya tetua pertama yang kemudian berseru, "Aku menang!" Kemudian ketiganya menunjukkan balok kayu yang mereka pegang. Rupanya keempat orang itu tidak sedang pusing memikirkan urusan klan yang hancur, melainkan mereka sibuk dengan bermain judi. Ya, Hei Cheng sendiri tidak terkejut, karena memang inilah kebiasaan mereka. Mereka akan mempertaruhkan apa yang mereka miliki ataupun resep yang mereka sempurnakan sebagai bahan taruhannya. Setelah itu, Hei Cheng pun kemudian akhirnya memutuskan untuk pamit. Dia pergi meninggalkan tanah terberkati elang besi. Setelah sampai di luar, Hei Cheng terbang beberapa saat dan kemudian bertemu lagi dengan Sue Songzi. "Akhirnya kau kembali. Sekarang situasinya semakin merepotkan saat aku tahu siapa yang memiliki Gu Perjalanan Abadi. Apa kau tahu siapa yang ada di balik semua ini?" kata Sue Songzi dengan wajah masam. "Apa kau mau mengatakan kalau Sekte Bangau Abadi dari benua tengah yang menjadi dalang dari semua masalah ini?" tanya Hei Cheng. Tunggu, kau sudah tahu? Sejak kapan?" Sue Songzi tampak tidak senang. "Belum lama ini aku mendengar rumor yang beredar." Ketika itu, Dongfang Changfang menyimpulkan bahwa keruntuhan dari istana kekaisaran itu ada hubungannya dengan sekte dari benua tengah. Lalu, aku tahu saat Helloulan bersama dengan zombie yang menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Aku pikir keduanya pasti berhubungan. Dan setelah aku mengumpulkan informasi lagi, rupanya ada yang mengatakan bahwa salah seorang murid dari sekte Bangau Abadi, murid itu pernah menggunakan Gu Perjalanan Abadi, kata Hei Cheng. Sial, ini adalah informasi yang penting. Andai saja Sue Songzi tahu masalah ini sejak awal, dia tentu tidak akan mau ikut campur dalam urusan ini. Karena sejak awal dia jadi salah sangka. Awalnya dia pikir mereka itu hanya akan berhadapan dengan seekor kucing. Tapi rupa-rupanya kucing itu adalah harimau yang buas. "Sialan kau, Hei Cheng. Beraninya kau tidak menyebutkan masalah ini sejak awal. Sekarang aku tidak peduli lagi. Rahasiamu ada di tanganku. Maka sekarang beri aku 500 esensi abadi serta salinan dari metode perpanjangan hidup Yin Yang." Sue Songzi mengancam Hei Cheng. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Hei Cheng. "Kau tahu situasiku sekarang. Jika kau memaksaku, paling-paling kita berdua yang akan jatuh. Lalu, pada akhirnya kau tetap tidak akan mendapatkan apapun." "Bajingan kau, Hei Cheng. Kau bahkan tidak takut setelah semua ini?" "Untuk apa aku takut? Jika aku tidak bisa menangkap Helloulan, aku tidak bisa memperpanjang umurku. Sekarang usiaku tinggal sebentar. Memangnya aku akan peduli dengan reputasi?" kata Hei Cheng tanpa ragu. Sue Songzi menggertakkan giginya. Dia marah, matanya merah, dan dia berseru, "Siapa yang mengira kalau seorang tuan besar Hei Cheng sebenarnya memiliki sifat busuk seperti ini?" Hei Cheng mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. "Kau terkejut? Sesungguhnya semua ini karena pikiranmu sendiri yang terlalu naif. Sampai titik ini, kau bahkan tidak bisa lagi menghindar dari masalah ini. Helloulan memiliki dendam besar padaku. Dia juga didukung oleh perilisan. Jika masalah ini dibawa sampai titik berikutnya, apa kau pikir aliansi Gunung Bersalju akan peduli padamu? Kau hanyalah pemimpin cabang ke-7, sedangkan perilisan adalah pemimpin cabang ke-3. Selain itu kau harus ingat bahwa saat ini
Para Master Gu dari benua tengah sepertinya sudah bersiap-siap untuk menyerang dengan kekuatan 10 sekte kuno dari benua tengah. Dataran utara akan ada dalam kekacauan. Jika itu terjadi, tidak sulit untuk Perilisan meminta beberapa orang untuk menyingkirkanmu. Lagi pula, itu tidak akan melanggar perjanjian dari aliansi gunung bersalju. Seharusnya kau tahu benar akan semua ini. Mendengar itu, wajah Sue Songzi pun memucat. Hei Cheng, kau sungguh berani mengancamku. Jika kau terus memaksaku, kupastikan seluruh dunia akan tahu semua perbuatan busukmu. Sue Songzi balik mengancam. Tapi Hei Cheng mencibir. Silahkan saja, lakukanlah dengan cepat. Lagi pula, selama aku tidak meniduri He Lowland, tidak ada kejahatan yang dapat dituduhkan padaku. Jika kau mengatakan semua ini tentang mendiang istriku Su Xian'er, itu semua juga hanyalah skema politik yang dengan sengaja dirancang oleh pegunungan bersalju. Asal kau tahu bahwa sejak awal ini semua sudah direncanakan. Setelah aku kembali dan membawa Su Xian'er, Sekte Su dibantai dalam semalam. Semua orang berpikir bahwa itu adalah perbuatanku. Tapi sesungguhnya, semua itu adalah ulah dari pegunungan bersalju yang ingin membersihkan semua jejak. Apa? Omong kosong apa ini? Aku belum pernah mendengar cerita ini. Sue Songzi tampak tidak percaya. Memangnya apa yang kau tahu? Kau hanyalah pemimpin cabang ketujuh dari pegunungan bersalju. Keputusan penting ini akan selalu diambil oleh 3 penguasa teratas. Kalau kau masih tidak percaya, aku punya buktinya. Hei Cheng lalu kemudian melemparkan Gu jendela timur. Saat Sue Songzi memeriksa itu, dia benar-benar terkejut sampai keringat dingin mengalir di pelipis kepalanya. Melihat itu, Hei Cheng menghela nafas panjang. Saat itu aku hanyalah seorang anak kecil. Kemampuanku memang diakui, tapi karena itu aku lalu dipergunakan. Pada dasarnya baik aku ataupun Su Xian'er hanyalah alat untuk menggali informasi dari kedua belah pihak. Baik ahli dari jalan kebenaran ataupun ahli dari jalan iblis, semuanya saling memantau satu sama lain. Apa kau pikir ceritaku di masa lalu itu akan berakhir bahagia setelah aku memiliki Lowland? Tidak. Suatu hari, seorang Gu Immortal datang padaku dan memberikan bukti. Apa yang kau lihat itu hanyalah sebagian kecil. Masih ada banyak hal di dunia ini yang tidak kau ketahui. Tidak. Bagaimana mungkin? Ini sungguh sulit dipercaya, kata Sue Songzi dengan ekspresi yang muram. Hei Cheng lalu berkata lagi, karena semua itu, pada akhirnya aku menggunakan perpanjangan hidup yin yang pada istriku sendiri. Ini bukan hanya tentang aku yang ingin memperpanjang hidupku, tapi ini juga bagian dari melenyapkan mata-mata musuh. Itulah kebenarannya, kata Hei Cheng tanpa ragu sedikit pun. Bajingan, kau memiliki masalah sedalam ini. Kau benar-benar telah menjebakku. Sialan. Sue Songzi pun kini sangat marah. Dia pikir di awal dialah yang mengambil inisiatif untuk memanfaatkan Hei Cheng. Tapi rupa-rupanya sejak awal Hei Cheng lah yang memanfaatkan dia. Hei Cheng berkata lagi, sekarang aku punya bukti baru. Kau harus ingat bahwa saat He Lowland melampaui kesengsaraannya, bagaimana cara dia memanggil Perilisan? Bibi. Itulah panggilannya. Artinya Perilisan dan Su Xian'er pasti memiliki hubungan darah. Dan sekarang aku memiliki darah Su Xian'er, serta aku juga memiliki darah He Lowland. Aku bisa membuktikan keterlibatan gunung bersalju dalam semua cerita ini. Sue Songzi pun menghela nafas panjang. Dia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Hei Cheng, kau sungguh luar biasa. Aku bahkan belum mendapatkan satupun esensi abadi darimu.
Tapi kau sungguh-sungguh menarikku dalam bisnismu. Bahkan jika aku mengungkapkan semua ini, kau masih tetap bisa beralibi bahwa sesungguhnya kau ingin menangkap Helloulan sebagai langkah dari seorang ayah yang ingin mendisiplinkan putrinya. Selama kau tidak menggunakan metode perpanjangan hidup yin yang pada Helloulan, aku tetap tidak akan bisa menjatuhkanmu. Tapi, sepertinya rencanamu akan berhenti di sini. Sekarang kekuatan lain telah ikut campur, dan Helloulan pun telah melangkah ke ranah immortal. Dengan fisik bela diri sejati yang ia miliki, kau akan sangat sulit untuk menangkapnya. Malahan, sekarang sepertinya nyawamu sendiri yang ada dalam bahaya. Helloulan pasti akan datang mengejarmu walau itu sampai ke ujung dunia. Mendengar ini, He Cheng pun terdiam. Lalu, tiba-tiba sebuah suara wanita masuk ke telinga mereka. Karena itu, kalian hanya bisa bergantung padaku. Karena hanya akulah yang bisa membawa kalian pada kemenangan. Hah? Siapa itu? Sui Zongzi terkejut dan mencari asal suara itu. Kemudian, sosok yang anggun perlahan keluar. Auranya adalah aura dari seorang Gu immortal. Dia wanita yang mengenakan pakaian ungu. Dia terlihat cantik dan menawan. Sui Zongzi mengerutkan keningnya. Peri Jiangyu. Sui Zongzi kemudian menoleh ke arah He Cheng. Dia tahu bahwa Peri Jiangyu adalah istri dari He Cheng, sekaligus istri kesayangannya. Disclaimer, sesungguhnya yang membantu Helloulan dapat bertahan sampai selama ini itu juga berkat Peri Jiangyu. Peri Jiangyu adalah pemilik dari Gu Batas Gelap yang kemudian digunakan untuk menyegel kekuatan fisik bela diri sejati milik Helloulan. Sementara itu, sikap He Cheng seketika berubah menjadi sangat dingin. Dia berkata, "Seperti yang diharapkan, kau sudah datang." Hahaha, jelaslah aku datang. Lagi pula, beberapa tahun lalu, akulah yang membawa bukti tentang semua rencana busuk dari pegunungan bersalju, serta asal mula dari semua ceritamu dengan Susian R. Lalu, bagaimana menurutmu? Sekarang, kau tidak akan bisa menangkap Helloulan jika hanya berjalan sendiri. Kau hanya akan membuat keributan yang lebih besar jika terus seperti ini. Satu-satunya harapanmu adalah bekerja sama dengan pihakku, kata Peri Jiangyu. Sui Zongzi tampak kebingungan. Dia tahu bahwa keduanya adalah suami istri, tapi hubungan mereka rupa-rupanya tidak sesederhana itu. He Cheng kini tampak berpikir keras. Tidak bisa ditampik bahwa dia tidak akan bisa menangkap Helloulan jika hanya menggunakan kekuatannya sendiri. Apalagi dia memiliki kekhawatiran bahwa di belakang Fang Yuan masih ada sekte Bangau Abadi. Jika ini terus berlanjut, maka semuanya akan semakin sulit. Pada akhirnya, He Cheng menghela nafas panjang dan dia berkata, "Melihat perkembangan situasi ini, sepertinya aku hanya bisa bergantung pada kalian. Tapi sebelum kita membentuk kesepakatan, bukankah seharusnya kau mengungkapkan apa latar belakangmu yang sesungguhnya?" Mendengar itu, Peri Jiangyu tahu bahwa saat ini dia harus mengatakan yang sejujurnya. Karena jika ada kebohongan sedikit saja, tentu saja He Cheng pasti akan berpaling dan enggan melanjutkan kesepakatan ini. Karena itu pada akhirnya dia berkata, "Ya, lagi pula kita akan membentuk kesepakatan. Maka tidak ada ruginya memberitahu dari mana aku berasal. Kekuatan kami tersebar di 5 wilayah, dan kami bergerak di balik bayangan. Karena itu, kami dikenal dengan nama Sekte Bayangan." Akhirnya, Sekte Bayangan mulai menunjukkan keberadaannya. Keberadaan yang akan menjadi pembahasan panjang ke depannya. Tapi untuk sekarang,
Kita akan lihat sisi yang lain. Saat ini Fang Yuan tengah memikirkan jumlah esensi abadi yang ia miliki. Dia hanya tinggal memiliki 28,5 esensi abadi. Sementara dia memiliki hutang 15 esensi abadi pada perilisan dan juga 15 esensi abadi pada Langya. Sebelumnya, perilisan sudah mengatakan bahwa Fang Yuan tidak perlu terburu-buru untuk pengembaliannya. Artinya, dia masih bisa aman untuk saat ini. Sedangkan untuk Langya, bagaimanapun dia harus segera mengembalikannya karena hubungan mereka masih sebatas teman bisnis. Fang Yuan belum bisa semena-mena pada Langya. Belum lagi, Langya juga tidak meminjamkan semua itu secara cuma-cuma, melainkan dia memberikan bunga sebesar 10%. Bunga itu terlihat besar, tapi sesungguhnya itu adalah bunga terkecil untuk pinjaman esensi abadi. Ya, setidaknya sedalam itulah hubungan Fang Yuan dengan Langya. Sudah lebih baik daripada sekedar kerjasama bisnis. Buktinya, Langya masih memberikan bunga terkecil untuk pinjamannya. Lalu sekarang, Fang Yuan harus segera menghasilkan lebih banyak esensi abadi, karena aperturnya tidak bisa menghasilkan esensi abadi. Dan satu-satunya cara tercepat yang Fang Yuan punya adalah dengan menyempurnakan resep Gu Immortal yang tidak lengkap, sama seperti sebelumnya. Lalu setelah kembali dari pegunungan bersalju, saat ini sudah berlalu beberapa hari. Fang Yuan sudah selesai menyempurnakan 2 buah resep. Untuk menyempurnakan 2 resep itu, Fang Yuan sampai harus menghabiskan 17,5 esensi abadi. Dan sekarang hanya tersisa 11 esensi abadi saja. Fang Yuan berpikir sejenak sebelum melihat resep yang ketiga. Dan setelah melakukan perhitungan, Fang Yuan yakin bahwa 11 esensi abadi itu cukup untuk menyempurnakan resep yang ketiga. Singkat cerita, dia pun berhasil menyempurnakan resep ketiga. Tapi sebelum lanjut, sadarkah kalian kalau Gu kegembiraan air dan gunung itu masih fine-fine saja setelah digunakan berulang-ulang kali oleh Fang Yuan? Mungkin ada yang terpikirkan masalah ini, karena sebelumnya seperti Gu jejak gelombang saja itu sudah terlihat kusam dan kelaparan. Lalu, menggunakan Gu yang kelaparan itu tentu akan sangat berbahaya, karena bisa menghancurkan Gu itu sendiri. Namun sampai saat ini, Gu kegembiraan air dan gunung rupa-rupanya masih sehat walafiat. Alasannya setelah digali, rupanya cukup sederhana. Semua itu karena Mo Yao membutuhkan Gu ini untuk menciptakan wasiat palsu. Jadi, Mo Yao menginvestasikan banyak material untuk Gu kegembiraan air dan gunung. Dia terus memberi makan Gu ini bahkan saat dia belum lapar. Oleh karena semua itu, Gu kegembiraan air dan gunung masih terus dalam kondisi yang prima. Hal ini tentu menguntungkan Fang Yuan. Karena itu, dia bisa terus menyempurnakan resep Gu Immortal yang tidak lengkap dan kemudian menjadi ladang untuk menghasilkan esensi abadi. Sama seperti sekarang, Fang Yuan telah selesai menyempurnakan ketiganya dan dia pergi ke tanah Langya. Dari transaksi ini, Fang Yuan mendapatkan 70 esensi abadi. Lalu dikurangi dengan modal, Fang Yuan mendapatkan untung sekitar 41,5 esensi abadi. Fang Yuan lalu menggunakannya untuk melunasi hutang beserta bunganya. Sehingga Fang Yuan kembali ke Gunung Danghun dengan membawa 25 esensi abadi serta 3 resep Gu yang tidak lengkap. Fang Yuan mengulangi proses yang sama lagi. Dan setelah selesai, dia kembali menemui Langya dan dari sana dia mendapatkan total 63 esensi abadi sebagai keuntungan. Karena itu, Fang Yuan sekarang sedikit bisa bersantai setelah semuanya. Lagi pula, ada banyak kerugian yang dialami selama pertarungan dengan He Cheng, terutama dari segi ekonomi. Dia benar-benar menghabiskan banyak esensi abadi kali ini.
Namun di sisi lain, dia juga mendapatkan keuntungan yang besar karena jalur kekuatannya sudah mencapai ranah Grandmaster tahap puncak. Dan sebentar lagi, dia mungkin bisa mencapai ranah Grandmaster kuasi hebat. Tapi sesungguhnya apa gunanya pencapaian itu? Singkatnya, pencapaian dalam sebuah jalur merupakan pemahaman terhadap jalur itu sendiri. Maka semakin tinggi pencapaiannya, semakin dalam juga pemahaman dari seorang Master Gu pada jalur itu. Sehingga pikiran Fang Yuan akan jauh lebih terbuka, dan dia bisa menciptakan gerakan pembunuh ataupun dia bisa melahirkan Gu baru dari jalur kekuatan. Itulah benefit yang didapatkannya dari pencapaian dalam sebuah jalur. Sama seperti kehidupan sebelumnya, Fang Yuan itu telah mencapai ranah Grandmaster dari jalur darah. Dari sana, Fang Yuan sudah banyak menciptakan gerakan pembunuh tingkat fana dan bahkan menciptakan beberapa Gu baru. Bahkan dalam 1 sampai dengan 100 aspek, Fang Yuan sendiri sudah bisa mengungguli Yang Mulia Iblis Darah dalam 5 hingga 6 aspek dari segi pencapaian. Maksudnya, ini bisa dijelaskan seperti ini. Fang Yuan itu unggul atau mengungguli Yang Mulia Iblis Darah dalam 5 aspek. Meskipun dia masih belum bisa mengungguli dalam 95 aspek yang lain. Terdengar itu bukan sesuatu yang spesial. Namun sesungguhnya itu sudah merupakan sebuah pencapaian besar. Karena meski hanya 1 atau 2 aspek saja yang unggul, faktanya jika bisa mengungguli pendahulu yang tersohor, itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Satu lagi, yang saat ini membuat Fang Yuan tidak terlalu memikirkan kerugiannya. Dia sudah mencapai sebuah pemahaman berkat pengalamannya yang banyak. Dia tahu bahwa kemenangan dan kekalahan dalam sebuah pertarungan itu tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah seberapa banyak dia mendapatkan manfaat di balik pertarungan itu. Terlebih di tingkat immortal, mereka memang tidak boleh berpikiran pendek. Semua bukan tentang menang dan kalah, tapi tentang melanjutkan kehidupan. Mungkin ini juga hal yang dipikirkan oleh keempat tetua tertinggi dari klan He. Bahkan setelah tahu klannya dilenyapkan di dalam istana kekaisaran yang runtuh, namun mereka tetap tenang. Bahkan mereka diceritakan justru berjudi dengan santai. Semua itu terjadi karena bagaimanapun ini adalah tentang kita yang tidak menyerah untuk menjalani hidup. Sekeras apapun masalah dan cobaannya, selama kita masih hidup, kita masih bisa melangkah. Kita masih punya kesempatan untuk mencapai tujuan. Ibarat kata orang tua, tidak punya uang bukan masalah. Kita tidak akan mati kelaparan karena itu. Lagi pula, selama kita masih punya kaki, tangan, kepala, dan juga hidup, kita bisa bekerja untuk mendapatkan uang dan kemudian kita bisa makan. Jadi jangan khawatir akan hari esok, tapi jalani apa yang ada di depan mata sekarang. Merencanakan hidup ke depan itu harus, tapi menjalani hidup sekarang itu adalah bagian kita. Jadi ada banyak pesan yang disampaikan di akhir video ini. Ane rasa itu bagian dari pelajaran hidup yang bisa kita bagikan. Ini akan menjadi penutup yang manis untuk video hari ini. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan bye.